teman-teman, sudah hadir bersama kita seorang psikolog dan juga penyanyi cantik, ya kan? Mantan penyanyi. Masih bisa nyanyi lah sampai sekarang. Tika ini senior sekali. Sudah hari Tika Bisono. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ini mumpung ada seorang psikolog kondang, kita mau tanya-tanya begitu banyak hal. Ya boleh silakan duduk Mbak Tika Bisono. Silakan. Terima kasih banyak kalau sudah datang ke sini. Gede aja sih. Ini Mbak Tika Colek ya. dulu loh. Ini ngomongin soal ibu dan juga anak ya untuk Mbak Tika Bisono. Buat Sobat Ambiar juga barangkali bisa diambil apa intisarinya, hikmahnya. Kalau ngomongin soal hubungan ibu dan juga anak, kan banyak di luar sana kita tahu anaknya belum cukup umur, belum dewasa, belum punya KTP. Tapi udah mulai suka-sukaan. Dengan lawan jenis. Udah mulai pacaran. Itu tuh kalau orang tua tuh harus hadapinya tuh gimana sih kalau anak yang belum cukup umur tapi udah pacaran gitu? Belum cukup umur tapi udah haid kan. Apa-apa dong. Udah balik gitu ya. Dan kalau laki-laki udah mimpi basah. Itu akil balik itu memang sudah ada ketertarikan. Pasti ya. Dengan lawan jenis. Itu normal loh. Iya. Normal. Yang, Lawan jenis ya bukan sesama jenis loh. iya. Yang nggak normalnya sesama jenis. Itu menurutmu ya. Iya. Jadi kalau perempuan haid, laki-laki itu mimpi basah itu. Nggak apa-apa kan Zara, gue ngomong mimpi basah. Gak apa-apa. Baik-baik aja kan. Aman, aku baik-baik aja. Itu berarti ada perubahan hormonal gitu. Iya. Wajar ya? Iya kata Allah mah wajar, itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Betul. Jadi justru kalau dia mulai mengagumi lawan jenis, orang tuanya harus bersyukur, anakku normal. Iya. Oke. Mbak Tika kita juga mau kasih lihat Dewi nih loh. artikel yang satu ini, nanti kita minta tanggapan Mbak Tika Bisono ya. Marak. Kasus ibu dan anak berantem dan menjadi konsumsi publik. Bagaimanakah nasib mental sang anak dan ibunya? Ketika masuk ke ranah publik, menjadi konsumsi publik. Iya ya, akhir-akhir ini memang banyak sekali dan saya kebetulan juga sering didatengin media juga. Dari kasus ke kasus gitu dan tanpa ketemu langsung ya dengan si kasus tapi ngebahas gitu. Sebenarnya kurang pas juga sebenarnya karena yang harusnya ngebahas itu yang memang menangani si kasus ya. Tapi karena untuk konsumsi publik jadi ya udah pemahaman umum aja gitu. Intinya sih sebenarnya kalau ini juga saya belajar dari luar negeri ya. Kalau terlalu privat harusnya memang bukan untuk konsumsi publik. Yes. Apalagi kalau menyangkut privacy of the children ya. Anak-anak itu nggak boleh dikonsumsi publik, haram gitu ya. Luar negeri juga enggak. Bahkan anaknya ditutup-tutup kayak gini gitu ya. Tapi di Indonesia nggak tahu ya, saya juga sering kasih masukan ke keluarga yang berdampak itu, anakmu mbok jangan ditaruh di depan kamera gitu ya. Apalagi di Uber, itu harus nggak dibolehin. Tapi kalau udah di atas SMA ya, kuliah, it's okay karena dia udah masuk ke kelas dewasa. Jadi dia juga bertanggung jawab untuk dirinya dia sendiri. Tapi kalau SMA ke bawah, haram harusnya. Tapi ya udahlah, saya ngomong gini kan ya dicuekin atau Indonesia tetap aja di drag sana, di drag sini gitu ya. Bahkan mukanya kelihatan gitu di kamera, aduh itu harusnya nggak boleh. Dampak psikologisnya apa sih untuk sang anak dan juga sang ibu ketika akhirnya permasalahan mereka naik ke atas publik, kemudian juga banyak publik mencoba untuk mengomentari tanpa tahu apa yang terjadi? Ya pasti kapasitas otaknya kan nggak mudeng ya, nggak mudeng dan apa sih ini kok aku disorot-sorot terus belum lagi anak sekarang kan terekspos ke netizen ya. Dengan usia yang masih labil. Ibu. Nah itu kan mereka baca itu mereka menyerapnya kan juga nggak pas. Gitu. Akhirnya banyak yang stresnya itu, kok aku dibilang gini sih, kok aku dibilang gitu. Gitu. Tapi kan mau dibuka permasalahan sebesar-besarnya kan mereka belum mudeng gitu. Jadi memang harus ada kapasitas sih sebenarnya. Itu sih. Tapi kalau buat kita, buat Sobat Ambiar sebagai netizen yang mungkin melihat ada satu konflik antar orang tua dan juga anak, ranah private tapi sudah terangkat ke media sosial. Sikap yang baik itu seperti apa dari netizen yang seharusnya? Oh ini kita
bahas netizen. Ya netizen gitu loh. Netizen itu kan kepalanya berjuta-juta ya. Jadi persepsinya juga berjuta-juta gitu. Mukanya juga berjuta-juta Ibu ya. Dosomu kok ngono Iya. ya kan. Banyak mukanya. Jadi kalau mereka komentar itu kan juga suka-suka ya. Mereka nggak ada apa Tidak ya, memikirkan apa perasaan. namanya bertanggung jawab dong lu kalau nulis. Enggak bakal gitu. Dan mereka punya hak untuk nggak bertanggung jawab. Memang mereka punya hak. Suka-suka. Yang namanya juga ngeramein gitu ya. Ya. Nah makanya selalu banyak omongan netizen, sosmed harus dididik gitu ya. Itu sebenarnya ya kita gitu ya. Kita mau meletakkan bagian mana dari hidup kita di situ. Oke, Yang dilihat, yang ditonton. oke. Menurutku ya jangan banyak-banyak lah. Terbatas aja lah gitu. Jadi memang kita juga tidak bisa mengontrol konflik orang lain, mereka mau naik di atas permukaan di ranah publik atau tidak, kita tidak bisa mengontrol, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan, gitu. respon dari kita Iya. ya. Jadi jangan kupingnya jangan tipis. Ya, Cepet kebakar gitu. Dibales, netizen dibales. Oke. Toknya wae mengeten. Mbak Tika, kita akan coba pindah ke topik yang lain ya. Ini juga sedang viral, pemberitaan ini juga kita sangat menyayangkan sekali. Ini sebuah pemberitaan di mana ada seorang anak murid ya, kemarin sempat terekam Aduh cerita kayak gini. sama dengan ini sang deh. guru. Kita mau lihat yang satu ini. Iya. Mengenal sexual grooming. Modus kasus video guru dan siswi di Gorontalo, pelaku manipulasi korban. Kabar yang kami dapat bahwa sang siswi ini yatim piatu. yatim piatu korbannya. Terus kenapa kau yatim piatu? Apakah ada efek secara psikologis pada akhirnya? Dampak dari Sebenarnya kealfaan orang tua. nggak harus yatim piatu ya. Semua yang jadi Korban. korban oleh predator ya pasti akan ada dampak. Tapi saya selalu percaya sih dampak seberat apapun kalau cepat ketanganan secara psikologis ya. Cepat ketanganan masih bisa selamat kok. Hidup anak-anaknya masih bisa selamat. Jadi nggak pernah disodomi misalnya terus masa depannya hancur lebur enggak. Iya. Saya tuh nggak percaya itu. Ya, orang tuanya cerai hancur lebur, ambiar, kayak judul acara ini. Terus apakah anak ini pasti hancur lebur masa depannya? Belum tentu. Tidak. Bukan belum tentu lah, malah enggak. Oke. Tapi Dengan trauma itu, catatan, Dengan catatan. dengan Dengan catatan, catatan ya. cepat didampingin, dia cepat diselamatin. dong. Penanganan ya. Tapi kalau Full of love. Of course. tapi Ibu kalau misalkan kayak tadi keluarganya gini-gini terus anaknya memang nggak jadi dia tetap jadi anak yang hebat, jadi membanggakan tapi dampak psikisnya tuh tetap ada gitu kan pasti maksudnya Belum dia tentu jadi ada. Sar. oh gitu. Belum Apabila tentu. Jadi gini, cepat malah ditanggapi. anak-anak yang berasal dari tempat yang nggak beruntung, katakanlah gitu ya. Ketika dia jadi seseorang, dia bisa cerita. Dulu masa kecil saya tuh gelap loh. Tapi kayak lubang jarum, saya bisa lewat itu. Nah ini kan jadi contoh yang baik gitu loh, bahwa kegelapan itu ternyata Yang membentuk dia. bisa dilewati. Saya sih berharap semua yang mengalami kegelapan ya lewat aja gitu loh. Oke. Nggak kejebak di situ ya. Ya. Kita nih semua seluruh manusia 7,5 miliar ya sekarang. Iya. Semua punya sisi gelap. Oke. Enggak ada yang enggak. Baik, jadi buat sobat Ambiar di luar sana, kalau misalnya ada permasalahan seorang anak dan ketika diketahui bahwa ternyata memang orang tuanya berpisah, jangan sampai akhirnya menyalahkan orang tua yang berpisah. Karena seperti yang Mbak Tika bilang bahwa kalau penanganan yang tepat itu bisa Bisa mengobati. diatasi ya, Iya. imbas atau efek dampak dari perpisahan orang tuanya. Tapi Mbak Tika, kita juga mau kasih lihat, ini banyak sekali pertanyaan netizen yang ditujukan kepada Mbak Tika. Netizen Bisa yang silakan luar ya. biasa. Oke, rasa penasaran mereka. Jujur beberapa kali aku suka selingkuh di belakang istri. Alasannya karena istri nggak pernah nurut dan keputusanku selalu disepelekan. Tapi kenapa selalu aku yang salah karena berselingkuh padahal istriku pun tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Aku harus bagaimana ya? Mbak Tika silakan. Tunggu, mikir bentar ya. Ini kalau kita lihat dari cuman tulisan ini kan Ya. terbatas sekali ya. Ya, Karena tiap kalimat itu harus didalemin. ya. Tapi poinnya? Poinnya sih beberapa kali selingkuh itu kan berarti berkali-kali ya. Betul. Bu, ya sekali aja gitu loh.
Ya, Sekali aja nggak boleh kan sebenarnya Bu. kalau terpaksa kalau kepepet gitu loh. Kok kepepet sih Bu? Tidak menormalkan Terus untuk berselingkuh lu ya. ini satu lagi Mungkin nih. tabiat alasannya. itu mah nyalain istri aja. Ntar dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan dong. Nah kemudian katanya padahal istri nggak memenuhi kewajiban yang belah mana. Ya. Ini banyak yang harus di Ya, Kewajiban batin Dijabarkan, misalkan Bu. Contohnya misalkan memenuhi kewajiban batinnya misalkan. kewajiban kan batin pasti. tuh apa sih contohnya? Romantik. Rumah berhubungan Jarang suami istri misalkan. jarang dibilang sayang, gitu jarang dibilang sayang. Kalau ngomong Berhubungan. goblok pakai gitu ya. Itu secara emosional berarti dia nggak apa namanya nggak dapat gitu ya. Kalau tidak memenuhi nafkah batin misalkan. Jadi alasan kan laki-laki biasanya. Apa sih definisinya apa saat? Jadi Contohnya apa? Contohnya? Tidak mau maksudnya berhubungan suami berhubungan istri tidak seksual. gitu. Hubungan intim. Ya. Hubungan intim itu kan lebih ke biologis sebenarnya. Ya. Ya udah kalau hubungan seksual ejakulasi selesai, nggak pakai ngobrol. Iya, tapi Itu tetap kebutuhan biologis dapat, tapi batinnya nggak dapat. batinnya nggak dapet Misalnya itu. kata-kata sayang. words of affirmation-nya ya. Terus kalau udah ejakulasi yang laki langsung love merokok misalnya. language-nya. Ya. Ya. Nah gitu-gitu tuh kan berarti nggak diperhatikan ya. Iya. Tapi ini kan belum tentu itu. Belum jelas apa permasalahannya. Mbak Tika, ini katanya Mbak Anissa mau nanya, katanya lagi banyak permasalahan, pengen nanya langsung nih. Coba Kak Anissa mau nanya apa? Nyanyi dulu. Supaya gak trauma Kak Anissa. Ya kan aku kan trauma pernikahan nih. Aku trauma pernikahan karena aku sudah merasa 2 kali gagal berumah tangga dan aku merasa gagal jadi ibu untuk anak-anak saya. Yang saya pikirkan adalah mengenai anak-anaknya. Adakah dampak fisiologis buat anak ketika kedua orang tuanya itu berpisah? Apa dampaknya, apa yang termindset, apa yang akan terjadi gitu dari pikiran orang? Kalau anaknya masih balita ya saya. Itu kan mereka lihat ayah ibu nggak ada di satu tempat ya. Terus ketika anak mencari, yang jadi trauma adalah ketika pasangan yang satunya nggak ngebolehin anak ketemu. Nah, Itu nggak boleh tuh. papanya Apa dia sih? gitu. Ini kayak apa? Enggak, papanya dia gitu ngancemnya, pokoknya kalau itu aku nggak boleh ketemu anaknya. Jadi, menjauhkan Menjauh. saya selalu bilang suami istri boleh cerai, ayah ibu haram cerai. Ayah Iya. ibu tuh nggak boleh cerai. Iya. Jadi Jadi tetap perceraian tapi ayah ibu masih kayak sahabatan itu justru akan nyelamatin anak. Oke, yang pasti anak tidak boleh menjadi korban dari perceraian orang tuanya ya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, Mbak Tika Bisono kami ucapkan terima kasih banyak. Kenapa sih yang penting-penting selalu pendek-pendek ini? Nih ya acara live tuh ngeselin ya. Pendek. Enggak, nanti kita akan undang Mbak Tika Bisono lagi. Kalau kita minta produser kita ntar tabulasi pertanyaan lagi ya. Karena begitu banyak yang penasaran. Jadi nanti kita pilih-pilih. Tapi Mbak Tika terima kasih. Kita juga pengen bilang buat Sobat Ambiar. Pokoknya kita harus menghilangkan stigma. Kalau pergi ke psikolog atau psikiater itu kayaknya ada sesuatu. Enggak juga. Justru dengan pergi ke psikolog dan juga psikiater alarm kita berbunyi. Mendapatkan solusi. Artinya kita begitu waras mengetahui sesuatu hal yang tidak beres akan bisa diluruskan. Terima kasih banyak dan kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, Oke baik, terima kasih untuk semua bintang bintang tamu tamu hari yang ini. sudah hadir Kak pagi Ani ini. dan anak tercinta Kak Ani, Juwita Juwita, saya. Terima kasih Cuy, terima kasih Mbak Tika, terima kasih Sayang Mayang, terima kasih. Mami Ola, Mayang, thank salam buat you. Dedi, buat Mami Ola. Lagunya kita tungguin nanti bikin single Oh terbarunya di sini ya? Di Pagi-Pagi Ambiar nyanyi ya? Bahaya. Bahaya, hati-hati bahaya di luar. Kita kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar besok pagi 8.30. Oke? Pagi-pagi Ambiar,